Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan, memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi ya, aplikasi pembayaran sekolah ya. Di sini nama aplikasinya, aplikasi website ya, samudra.muhammadiyahbatam.com ya. Oke, tapi ini khusus untuk admin aja ya. Jadi yang bisa login hanya admin ya. Kalau misalkan nanti datanya saya berikan untuk khusus untuk admin aja ya. Ini username-nya, kemudian password-nya silakan masukkan. Nah, ini merupakan tampilan awal dari dashboard Samudra Muhammadiyah Batam ya, aplikasi Samudra Muhammadiyah Batam. Oke, jika kalian masih membutuhkan tutorial, di sini ada pengaturan ya, kemudian bantuan. Dan ini merupakan kalau kita klik video tutorial maka akan tersambung ke YouTube ini yang video yang sedang dibuat. Oke. Di sini klik bantuan maka akan muncul ya PDF-nya. Nah, untuk kalian bisa baca panduannya lah. Jadi ini adalah aplikasi Samudra Muhammadiyah Batam. Singkatan dari Samudranya itu Sistem Administrasi Muhammadiyah Berbasis Digital dan Akurat ya. Adalah aplikasi pembayaran dan keuangan sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat ya. Aplikasi Samudra memiliki sistem untuk mengolah semua pembayaran bulanan, angsuran bulanan, beasiswa, bantuan BOS, SM, atau lainnya, dan laporan pembayaran tagihan dan keuangan. Sistem informasi pembayaran sekolah Samudra Keuangan ini mencatat data peserta didik, diantaranya data peserta didik lengkap dengan NISN, ya, kelola data peserta didik mulai dari kelas, pindah kelas, kelulusan, pendataan alumni. Ya. Data pembayaran keuangan yang akan diolah dengan program ini meliputi ya semua pembayaran, pengolahan beasiswa ya, sampai laporan akhir tahun. Dengan menggunakan aplikasi Samudra Keuangan ini, maka diharapkan sekolah bisa mempunyai satu database yang lengkap dan baik sehingga harapan akan terwujudnya tata kelola sekolah dalam administrasi pembayaran dan keuangan yang baik bisa terlaksana ya. Jadi aplikasi ini bisa digunakan offline maupun online ya. Oke, di sini di dashboard pertama akan ditampilkan ya total pengeluaran, tagihan, total pembayaran ya, pembayaran Desember ya. Pembayaran tingkat kelas, kelas 1 ya, baru berapa persen ya. Kemudian jenis pembayarannya yang SPP ya, sudah 300.000 ya. Jadi ini menyesuaikan dengan warna. Kemudian data sekolah. Nah, yang ini bisa dibaca ya. Nah, baca pelan-pelan. Kemudian data sekolah. Jadi data sekolah ini ada menu biodata sekolah, program, kegiatan. Nah, jadi ada 3 menu nanti yang bisa kita gunakan. Pertama ada bisa edit logo ya, tambahkan logo di sini bisa. Tinggal pilih logonya, lalu klik dan open ya. Oh, ini sudah ditambahkan logo. Ya, kemudian untuk nama sekolahnya ini harus request ya, karena ini tersistem ya, otomatis tidak bisa dari sini ya. Kalau alamat ya, alamat, kemudian Batam, kota Batam ya, kotanya, kemudian websitenya, email, ini bisa diedit ya. Lalu kalau misalkan sudah oke, baru klik simpan. Kemudian balik lagi kita ke program ya.
Di sini ada program pendidikan, pengembangan kompetensi kelulusan ya. Nah, programnya bisa kita tambahkan, nah, silakan masukkan kodenya ya. Nah, masukkan kodenya, bisa kode angka 01 sampai berapa gitu ya. Kemudian di sini bisa kita edit juga ya, bisa kita edit yang sudah kita buat atau kita hapus, oke. Kalau misalkan sudah banyak programnya mau dicari, lupa udah ada atau belum, bisa dicari di sini search ya. Kemudian kegiatan. Nah, kegiatan juga bisa kita tambahkan ya, silakan tambahkan ya. Nah, jadi, program sama kegiatan ini nyambung ya. Kalau misalkan program sudah diisi, maka di kegiatan juga saat kita tambahkan maka akan muncul di sini ya. Kemudian kodenya silakan tambahkan ya, terus kegiatan, nama kegiatannya apa ya. Maka akan tersinkron, bisa diedit dan di-delete. Kalau misalkan sudah banyak database-nya, nah di sini bisa next ya, ada tombolnya ya. Nah, dan atau search saja. Oke, di sini data admin. Data admin ya, di sini ada level-levelnya ya, ada super admin, ada admin ya. Nah, kemudian statusnya aktif atau blokir ya, bisa ditambahkan di sini. Kemudian di sini ada ya, bisa diaktifkan atau diblokir ya. Jadi kalau misalkan sudah ditambahkan kemudian mau diblokir bisa, atau dikunci ya. Nah, dikunci, nah kemudian bisa dihapus juga ya. Kemudian di sini ada data siswa ya. Nah, data siswa di sini ada kelas rombel, biodata siswa, alumni siswa, beasiswa, kelulusan, kenaikan kelas. Oke, mulai dari kelas rombel ya. Rombel ini apa sih? Singkatan dari rombongan belajar ya. Jadi kalau misalkan lembaganya itu dimuat, mulai dari SD, SMP, SMA, maka harus dibuat, kelas rombelnya ya. Contoh kelas 1 SD Muhammadiyah, kelas 6, 2, 3, 4, 5, 6, jadi per kelas ya. Kalau misalkan dia ada 7A, 7B dibuat juga detailnya gitu ya. Ini sudah dibuat ya, kalau misalkan jurusannya kelas 11 TKJ Muhammadiyah, ya dibuat kelas TKJ Muhammadiyah. Ini untuk memudahkan nanti saat pencarian dan Eee, penampilan data ya, kalau misalkan dibuat kelas rombel ya. Nah, ini bisa ditambahkan juga ya, kelas rombelnya ya, kemudian diisi kelasnya, kelasnya. Oke, baru disimpan, bisa dihapus, bisa di-set, dan bisa di ya, telusuri lah istilahnya gitu ya. Kemudian ada biodata siswa. Nah, biodata siswa kemarin kalau di sini di tutorial dia itu ya ada nomor induk siswa ya. Nah, ada nomor induk. Tapi di sini diubah menjadi nomor virtual akun. Itu sesuai request ya. Kemarin sesuai request jadi kita ngikut saja. Nah, ada nomor virtual akun, nama lengkap, kelas rompel, telepon, alamat action. Jadi di sini ditampilkan yang sangat penting saja ya. Tapi kalau kita tambahkan siswa, maka ada tempat lahir, jenis kelamin, ya, agama ya, untuk sinkron data lah istilahnya itu ya. Nama ayah, nama ibu ya, sampai penghasilan ya. Nah, untuk menginput ya, menginput data siswa ya bisa istilahnya banyak pakai Excel ya. Nanti format Excelnya saya berikan ya, harus sesuai ya dari kalau misalkan nomor virtual akun ya isi virtual akun, nama lengkap, nama lengkap. Jangan diacak-acak gitu ya. Di sini bisa diedit ya, kemudian di-search atau di-delete ya. Nah, kalau misalkan pakai import Excel maka lebih mudah ya, maka bisa semua gitu, bisa banyak. Oke.
Kemudian di sini ada alumni ya. Jadi alumni, bisa di sini alumni masih kosong karena belum dibuat ya, alumni. Oke, untuk memunculkan alumni kita, eee, bisa ubah ya, di sini misalkan kelas kelas 9 boleh, Muhammadiyah. Kelas 9 misalkan, Muhammad Dafa Alfi R ya. Kemudian lulus ya, ke SMA Muhammadiyah misalkan, simpan data. Oke, maka ya dia berada di alumni siswa ya. Jadi kalau misalkan di kelulusan dia edit ya, nah inilah fungsi kelas rombel, yaitu tingkat kelas itu. Saat kita klik per kelas ya, bisa kita pilih ya, kita tampilkan yang bisa semua, all, atau satu-satu. Kemudian ya, ini alumni ya, kemudian data siswa tadi sudah. Oh, data beasiswa belum. Data beasiswa di sini ya, silakan diisi apa beasiswanya. Ya, di sini solusi yayasan atau BOP ya. Bisa diedit kemudian dihapus juga. Oke, tadi kelulusan sudah ya, kemudian kenaikan kelas ya. Ya, silakan diperhatikan, lakukan pelepasan siswa terlebih dahulu dan khusus sebelum melakukan kenaikan dan kelas, aktifkan tahun pelajaran baru. Kenaikan kelas dimulai dari tingkat kelas yang lebih tinggi. Ya, jadi sebelum ya kenaikan kelas ya, silakan ya aktifkan dulu tahun pelajaran baru, baru dibuat kenaikan kelas ya. Mulai dari misalkan dari kelas 8 ke kelas 9 ya. Nah, itu perlu ditampilkan. Nah, silakan nanti diklik-klik-klik saja ya kelas 8-nya semua atau sebagian udah simpan data ya. Nah, nanti dia akan berubah dari kelas 8 ke kelas 9 gitu. Kemudian tahun ajarannya harus diubah dulu ya, tahun ajarannya. Nah, tahun pelajarannya dari sini ya. Ini harus harus diubah dulu kalau misalkan pergantian tahun pelajaran ya. Silakan ditambahkan tahun ajarannya di sini, tahun pelajaran sampai berapa ke berapa ya. Ditambahkan, silakan. Nah, kalau di sini tampilannya masih tahun ajaran ya, 2024 sampai 2025 ya. Hmm. Nah, jadi tampilnya di sini. Oke. Terus sudah, kemudian data tagihan ya. Ini ada jenis tagihan, tagihan siswa, surat tagihan, mutasi tagihan ya. Oke, kita mulai dari jenis tagihan. Oke. Ini jenis tagihannya ya. Ada SPP, seragam, buku, UIS, buku LKS, ekstrakurikuler ya. Ya, keterangannya bisa bulanan, angsuran bebas. Terus gimana SPP-nya SD, SMP, nah udah SMA itu kan pasti beda ya. Nah, jadi detailkan, silakan detailkan SPP SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah gitu ya. Jadi karena biar nanti nominalnya berbeda ya. Saat nanti jenis tagihan di-input ya. Nah, di sini jadi tidak ada nominal di sini, tapi nanti pasti tagihan siswa ya, ada nominalnya. Di sini hanya nama keterangannya aja, gitu ya. Ya, keterangannya bulanan atau angsuran bebas. Kalau bulanan nanti kita bisa terapkan ke setiap bulan, pergantian bulan, bulan SPP itu bisa berjalan dan bisa kita tagih. Ya, kemudian tagihan siswa
ya. Nah, tagihan siswa ini kita nagih nih, nagih, anggaplah kita akan menagih ya SPP ya, kelas 1 ya. Kelas 1 eh, eh, kelas 1 SD Muhammadiyah ya, kelas 1. Tampilkan. Nah, misalkan ya SPP Desember ya atau Januari kita tagih Desember. Januari. Ini 100.000. PP misalkan kalau detailkan SMP SD gitu ya. Terus genap ya. Kita terapkan semua ya, baru simpan data. Nah, data berhasil disimpan ya. Kemudian di sini ada surat tagihan ya. Surat tagihan. Nah, ini merupakan isi suratnya ya. Nah, isi suratnya mau pemberitahuan bisa diedit juga ya, nomornya bisa diedit juga, isinya mau apa silakan diisi ya. Nah, ini ada pengaturannya pol ya, bisa tambahkan gambarnya juga ya. Nah, silakan ini bisa diedit ya. Kemudian di sini ada mutasi tagihan. Mutasi tagihan ini ya, silakan diperhatikan mutasi tagihan dilakukan setelah siswa dipindah atau naik kelas ya. Jadi misalkan dia pindah dari kelas 8 ke kelas 9. Nah, kita akan mutasi di kelas 8 itu dia ada tunggakan apa enggak gitu kan. Dia harus pindahkan dulu ya, baru kita dimutasi ya, gitu. Nah, ini merupakan menu pembayaran, ada input pembayaran, data pembayaran. Oke, tadi kita sudah memasukkan tagihan siswa ya. Kalau sudah dimasukkan, jadi sinkron antara tagihan siswa ya, dari tagihan siswa dengan pembayaran. Jadi saat input pembayaran maka dia akan muncul ya. Nah, ini kelas 1 SD Muhammadiyah ya, kita tampilkan. Nah, ya di sini bisa tunai, transfer ya, transfer boleh. Ya, tanggalnya tentukan misalkan hari ini. Nah, jenis pembayarannya ya, silakan buat kan jenis pembayarannya Januari ya, kita buat. Ya ada beasiswa atau tidak ya, ini dikasih keterangan. Nah, ya, misalkan ada beasiswa berapa, nanti akan otomatis potongan misalnya gitu. Kan cuma pembayarannya 100.000 ya. Jadi transfer ya. Jenis kalau misalkan jenis transfernya transfer berarti di sini harus pilih ya. Nah, transfernya pakai apa? Kalau misalkan di sini tidak ada, maka harus setting dulu nanti ya banknya gitu kan. Nah, biasa ya transfernya pakai bank apa? Harus diinput semuanya lah istilahnya banknya itu. Kan BCA ya. Baru simpan data ya. Nah, oke. Kemudian masuk ke ini tagihan pembayaran yang belum dibayar, berarti tadi yang udah dibayar ya. Nah, di sini bisa cetak bukti ya. Nah, total bayarnya, ya, nomor transaksi ini otomatis ya. Nah, ini bisa dikirim ke WhatsApp langsung ya. Kemudian dicetak ya, cetak cetak struk, cetak bukti ya. Bisa. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, bisa langsung di print ya. Nah, ini sudah lengkap dari mulai Nah, nomor ketua akun, nama dia, ya, lengkap, kelasnya, tahun pelajaran, ya, pembayarannya.
dari mulai sampai pukul, tanggal, nah nomor transaksi sudah lengkap di sini semua. Tinggal ditandatangan dan dicap ya, seperti itu. Sudah lengkap ya. Nah, kalau misalkan sudah, klik keluar ya, karena ini merupakan aplikasi tersistem. Kalau misalkan enggak, maka akan nge-lag lah istilahnya ya. Nah, keluar. Oke. Kemudian di sini ada data pembayarannya. Nah, artinya siapa aja nih yang sudah bayar ya, bisa kita lihat ya. Nah, kita lihat rentangnya dari mutasinya istilahnya. Nanti ada mutasi juga yang lain. Ya, kita lihat sini data pembayarannya. Sekarang tanggal 28 ya. Ini belum ada gitu ya. 28. Tadi udah disimpan kan? Oke, misalkan dari 27 sampai 28 aja. Oh, belum ada yang bayar berarti. Nah, inilah di sini data pembayarannya. Kalau misalkan sudah bayar ya, atau tadi kita bayarkan dulu aja biar muncul ya. Oh, yang tadi itu harusnya eh 22 ya. Oke, kita input saja ya biar lebih mudah, biar kita bisa nampilkan pembayaran hari ini. Ya, kita tampilkan dulu transaksi tunai ya. Kemudian pilih hari ini pembayaran ada Desember tidak? Oke, di sini Juni lah ya. Nanti kita cek Juni. Ada beasiswa, cash ya, simpan data. Ya, Juni sudah dibayar ya. Kemudian kita lihat laporannya berarti Juni, SPP Juni ya. Nah, data pembayaran SPP Juni. Kita lihat aja Juni sampai Agustus, sampai Desember ya. Oke, kita apply. Apakah ada? Oke, nah, yang tadi dibayarkan ya Ahmad Hamidan, maka muncul ya. Dia sudah bayar Juni, Januari ya. Kemudian sudah coba-coba juga di sini. Jadi akan muncul di sini. Kemudian di sini ada akun rekening ya. Nah, akun rekening ini BRI, BCA ya, bisa disesuaikan ya. Tambahkan akunnya, kemudian pilih grupnya, mau grup apa, rekeningnya ya, kemudian debit atau kredit ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, boleh dihapus ya, boleh diedit juga. Nanti akan muncul saat nanti input pembayaran ya. Kemudian saldo awal ya, saldo awal di sini bisa dibuat karena tadi si siswa tadi bayar untuk SPP Januari, maka jadi saldo awal. Atau kita di sini ya di input juga. Nah, misalkan dia udah bayar ya, masuk ke saldo awal ya, bisa juga ya. Kemudian tutup kasir. Nah, fungsinya tutup kasir nih, saat kita setelah selesai ya,
tutup kasir itu ya per hari ya. Ini harus ditutup ya, artinya harus dibukukan lah istilahnya. Karena kalau misalkan nggak ditutup kasir, nanti nggak muncul ya, nggak muncul. Nah, ini harus ditutup kasir ya. Tadi ada pembayaran 100.000 untuk bulan Januari, maka proses data ya. Nanti ini masuknya nanti untuk jadi laporan. Laporan tahunan, bulanan, bisa muncul gitu ya. Kemudian tutup buku. Nah, ini bisa tutup buku ya. Ya, kita bisa pilih tanggalnya juga ya, sampai tanggal berapa. Kalau tutup buku ini ya, setiap akhir bulan ya. Silakan bulanan lah itu. Kalau yang tutup kasir nih harus harian gitu ya untuk diproses datanya. Nah, di sini tidak ada ya, karena harus. Nah, ini bulanan ya. Kemudian di sini ada jurnal umum ya. Nah, di sini silakan pilih programnya ya. Program yang ada misalkan ya. Jurnal umum ini jadi kalau misalkan ada acara-acara ya, bisa diuraikan di sini acaranya, acara apa ya. Nah, untuk tambahan, nah, bisa disimpan nanti nomor bukti baru ya. Kemudian di sini ada laporan ya. Nah, laporannya banyak sekali ya. Laporan saldo kas, pembayaran kas, laporan pembayaran, rekap pembayaran, laporan tagihan, surat tagihan, beasiswa, jurnal, laporan buku besar, penjabaran harus ya. Ini sangat banyak sekali sampai bisa laporan akhir tahun ya. Nah, kemudian di sini yang tadi ya database tahun pelajaran, database ini jadi harus di backup ya, karena aplikasi ini ya bisa saja dia mengalami error ya, atau nge-lag atau gimana ya, error, maka harus di-backup ya. Setelah di-backup bisa kita balikan lagi di sini, gitu kan. Install ulang misalkan aplikasinya baru di-restore database ya, gitu. Mungkin tiap bulan bisa di-backup ya untuk mengamankan data kalau misalkan error, di aplikasinya susah ya untuk bukanya. Tapi kalau misalkan error laptopnya atau komputernya bisa kita ambil hard disknya untuk membuka ya, gitu ya. Kalau ini bantuan yang tadi, ya video tutorial yang tadi juga ya. Nah, nanti kita akan lihat laporannya satu persatu. Oke, kita mulai laporan dari saldo kas bank ya. Nah, saldo cash atau bank ya. Di sini ditampilkan nanti, agak ngalik sambil ngupload ya. Nah, kita bisa istilahnya karena ini laporan ya, kita bisa cek ya. Laporan dari tanggal 1 ya sampai tanggal 22 ya. Pilih cash atau bank, anggap BRI ya. Kita tampilkan, maka dibayar non tunai, iuran ya. Nah, kita bisa cek juga, cetak juga ya, cetak atau diekspor ya, atau convert ke gambar. Tuh ya. Itu saldo kas ya, cash atau bank ya. Nah, bisa ditampilkan di sini. Kemudian pembayaran ya. Nah, pembayaran kas. Kalau saldo ini setelah dilaporkan atau dibukukan ya, nanti akan muncul di situ. Kalau pembayaran kas ini setiap pembayaran ya bisa dimunculkan ya. Transfer ya mulai tanggal 1 tahun pelajaran ya. Kemudian BRI, anggap BRI
sampai 22. Kita tampilkan ya tadi pembayaran 100.000 tadi ya, bisa diekspor ke Excel atau cetak PDF ya. Sama aja kalau cetak PDF juga seperti ini tampilannya kayak tadi. Nah, intinya tuh ada ya, laporan gitu ya. Kalau misalkan ada nama kepala sekolahnya tadi diisi, bisa diisi ya, bendaharanya bisa diisi juga. Kemudian laporan pembayaran. Laporan pembayaran di sini ya bisa per kelas. Ya, rombongan kelas ya, tingkat kelas 1 berarti kelas 1 SD Muhammadiyah ya. Kemudian pilih ya ganjil genap atau super ganjil ya. Ganjil genap berarti dua-duanya, berarti super ganjil kelas 1 ya. Nah, super genap aja coba. Terus pembayarannya tadi kita pilih Januari ya. Coba kita pilih SPP, kemudian mulai tanggal 1 sampai tanggal 22. Kita tampilkan tadi udah bayar ya, BCA sama cash ya. Nah, bisa cetak juga. Kemudian rekap pembayaran ya. Mulai tanggal 1 ya, kemudian sampai tanggal 22 misalkan ya tahun pelajaran. Ini keseluruhannya ya. Nah, ini bisa direkap ya. Nah, keseluruhannya. Nah, dari mulai itu sampai itu semuanya sudah ada pembayarannya, rekap pembayaran gitu ya. Nah, nanti ditotalin otomatis mau sama aplikasi ini. Kemudian laporan tagihan. Nah, kita pengen mengetahui ini tagihannya ada berapa aja nih. Ada berapa aja tagihannya, eh, segimana gitu kan ya tagihannya. Bisa kita cek di sini. Dan pilih semua, misalkan ya bulan September sampai bulan Desember misalkan. Tampilkan. Nah, di sini ada laporan tagihannya, bisa kita cetak juga atau diekspor. Kemudian ada surat tagihan. Kan kita ingin menagih ya, menagih bulanan ya, bulan Desember tagih, kemudian ya dari mulai bulan berapa sampai ke bulan berapa. Anggaplah mulai dari bulan Juni ya sampai bulan Desember kita cetak PDF. Nah, kita cetak PDF-nya ya. Ada gak pembayaran dia ngutang istilahnya gitu ya. Kalau ada bahkan muncul di sini ya. Nah, berarti si Ahmad Hamizani nggak ada utangnya gitu istilahnya ya. Nah, udah dibayar semua istilahnya gitu. Oke, kita konsen kelas 2. Nah, 2 nggak ada di input. Nah, jadi harus sinkron ya, diinputkan. Nah, baru bisa kita di sini laporan yang bisa kita lihat. Nah, tuh. Kemudian ada laporan beasiswa. Ini tentang yang dapatkan beasiswa ya. Jadi kita lihat juga beasiswanya ya, laporannya gitu ya. Laporan jurnal ya. Kita lihat juga ya, operasi terganjil dari mulai 1 Desember sampai ya. Ini cetak semua ya. Nah, dicetak semua. Ada pembayaran ya, non tunai. Nah, tuh. Dan laporan buku besar. Ya, buku besar artinya ya keseluruhan ya, yang kegiatan-kegiatan juga termasuk itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Ditampilkan. Nah, kalau misalkan nggak ada, ya memang nggak ada yang dibayarkan gitu kan ya. Hmm. Kemudian laporan penjabaran ya. Nah, ini
bisa cek juga penjabaran belanja ya. Nah, pelaksanaan tryout ada pembayaran apa tidak ya, dan jumlah belanja program ya nanti akan digunakan secara otomatis di sini ya sampai totalnya. Kemudian laporan arus kas ya. Laporan arus kas bisa kita cetak juga di sini ya. Untuk pendapatannya berapa ya, ada pengeluaran tidak ya, gitu. Ini ada laporan arus kas, kemudian laporan neraca saldo ya, bisa kita cetak juga di sini. Ya, laporan neraca saldonya BRI ya, pendapatannya berapa ya, nanti bisa ada laporannya per akun ya, makanya akunnya harus jelas gitu ya, nomor rekeningnya berapa, nomor akunnya apa gitu ya, jadi bisa kita lihat keseluruhannya gitu ya. Dan laporan semester ya, laporan semester ya, kita bisa cetak juga di sini. Ini per semester ya, terganjil. Nah, ada laporannya. Ini keseluruhannya tingkat kelas 8, 9 ya. Semuanya ada laporannya ya. Nah, kemudian di sini laporan akhir tahun. Nah, akhir tahun misalkan kita akan cetak ya, kita akan lihat akhir tahunnya ada berapa nih ya. Nah, plus 2, 4, 6, 9 ya, totalnya jumlah terbayar 100.000, jumlah tagihan 2.900.000. Nah, seperti itulah ya gambarannya. Ini bisa diubah juga ya, ini sama bisa diubah. Nanti kalau misalkan ada pembayaran di sini ada notifikasi. Nah, pembayaran hari ini 200.000 tuh. Nah, jadi ini bisa kita ketahui keseluruhannya ya. Ini ada logout juga, kalau misalkan udah selesai boleh logout ya. Gitu. Oke ya, kalau misalkan ada kendala apa-apa bisa diinfokan ya, dan bisa nanti dilihat ya video tutorial atau bantuan ya, bantuan membentuk PDF, tutorial bentuk video yang tersambung ke YouTube.